berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, kabar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa kabarnya? Kiranya semua dalam keadaan sehat, bersuka cita bersama keluarga di rumah saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita adalah orang-orang yang berbahagia, kita adalah orang-orang yang beruntung karena kita diperkenankan oleh Allah yang Maha Kudus untuk menghampiri tahta kasih karunia-Nya, bukan karena kesempurnaan kita, tetapi karena korban Kristus menjadi dasar bahwa kita senantiasa dinantikan, kita senantiasa diperkenan untuk menghampiri Dia. Oleh sebab itu mari kita memakai beberapa waktu ini untuk menikmati hadirat Tuhan. Mari kita memuji, menyembah Tuhan, mari kita berdoa, mari kita kembali renungkan firman Tuhan agar arah hidup kita semakin ada di jalan Tuhan. Apapun yang sedang saudara alami saat ini, jangan ragu untuk membawanya kepada Tuhan karena Dia adalah Bapa yang begitu rindu, berbelas kasihan untuk menolong kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu janjinya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena dalam Yesus Kristus kami adalah orang yang sangat berbahagia, sangat beruntung. Kami boleh menghampiri tata kasih karunia Allah tanpa perasaan takut dimurkai atau dihakimi. Tetapi bahkan kami juga boleh membawa semua pergumulan kami, beban berat hidup kami. Bapa, ini kami, ini persembahan syukur kami, ini pujian penyembahan kami, dan ini juga Tuhan semua pergumulan hidup kami. Kami sangat percaya dalam hadirat Tuhan. Kami semua akan mengalami kelegaan, kami akan mengalami kemerdekaan yang baru. Kami mengalami sukacita, damai sejahtera, bahkan pertolongan yang dari Tuhan akan kami alami, dan kami semua sungguh-sungguh akan memuliakan Tuhan dengan karya Tuhan yang begitu luar biasa terjadi atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Glory bagimu Bapa, terima kasih Yesus. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Segala hal janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya.
Baik, saudara-saudara, sebelum kita sharing firman Tuhan, kita akan membacakan dulu ada satu pertanyaan yang akan kita bahas hari ini dan kita akan doa bersama-sama nanti. Silahkan membacakan pertanyaan yang ada. Ya, ada Pak. Pertanyaannya adalah, saya sering mendengar istilah doa syafaat. Artinya apa ya? Apakah semua orang Kristen harus berdoa syafaat? Ya, ada banyak jenis doa ya. Salah satunya memang doa syafaat. Yang jelas doa syafaat itu bukan doa untuk diri sendiri. Kalau untuk diri sendiri kan sifatnya bisa permohonan atau sifatnya keluh kesah kita kepada Tuhan karena kita dalam tekanan, dalam pergumulan begitu ya. Tetapi kalau doa syafaat fokusnya bukan pada diri sendiri. Kita bisa belajar tentang doa syafaat ini dari Musa karena Musa itu orang yang sangat lembut hatinya. Kalau kita pelajari Alkitab, betapa luar biasa keras hatinya, betapa luar biasa umat Israel itu tegar tengkuk sedemikian rupa, memberontak terus, tetapi Musa bisa bertahan melewati semuanya, walaupun ada saat di mana dia tidak sabar, tapi lebih banyak dia sabar luar biasa menghadapi bangsa yang begitu sulit dipimpin. Karena dia lembut hati. Dalam kelembutan hati inilah Musa seringkali bersyafaat untuk bangsanya. Ini yang membuat Tuhan masih menyertai, Tuhan masih melakukan sesuatu yang baik bagi bangsa Israel. Padahal mereka memberontak luar biasa, berulang-ulang dan diulang terus, ditolong Tuhan, Tuhan memberkati, tetapi kemudian mereka memberontak lagi, itu yang terjadi. Tetapi karena syafaat dari Musa ini, doa syafaat dari Musa ini, akhirnya Tuhan masih mau memberi kesempatan kepada umat Israel. Kita akan membaca Bilangan pasal yang ke-14. Bangsa Israel melakukan pemberontakan kepada Tuhan sedemikian rupa di ayat pertama sampai ayat yang ke-10 kita tahu mereka memberontak luar biasa. Kemudian respon Tuhan apa? Ayat 11 dan 12. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Jadi pemberontakan bangsa Israel ini membuat Tuhan murka dan ingin menghukum mereka. Pada saat seperti itulah Musa hadir sebagai pendoa syafaat. Dia datang kepada Tuhan. Kalau kita perhatikan ayat 13 dan 14. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, jikalau hal itu kedengaran kepada orang Israel, padahal engkau telah menuntun bangsa ini dengan kekuatanmu dari tengah-tengah mereka, mereka akan bercerita kepada penduduk negeri ini, yang telah mendengar bahwa engkau Tuhan ada di tengah-tengah bangsa ini. Bahwa engkau Tuhan menampakkan dirimu kepada mereka dengan berhadapan muka. Waktu awanmu berdiri di atas mereka dan waktu engkau berjalan mendahului mereka di dalam tiang awan pada waktu siang dan di dalam tiang api pada waktu malam. Saudara-saudara, dari sini kita bisa mengerti bahwa doa syafaat di hadapan Tuhan itu ketika Musa menghadap Tuhan atas pemberontakan Israel dan ingin melembutkan hati Tuhan supaya tidak jadi untuk menghukum mereka, Musa mengingatkan apa yang sudah Tuhan kerjakan terhadap umatnya. Musa mengingatkan bahwa Tuhan, bukankah engkau mengasihi bangsa ini? Bukankah engkau yang sudah menyertai? Bukankah engkau yang sudah punya rencana yang luar biasa? Ini bukan berarti Tuhan itu lupa dengan apa yang sudah dibuat. Tetapi dalam doa syafaat itu dasarnya adalah rencana Tuhan. Doa syafaat itu dasarnya adalah apa yang
telah dilakukan Tuhan, apa yang sedang dilakukan Tuhan, dan apa yang akan dilakukan Tuhan nanti ke depannya. Itu dasar pertama, doa syafaat itu seperti itu. Jadi doa syafaat itu selalu mengingat apa yang Tuhan kerjakan, apa rencana Tuhan. Makanya kalau kita berdoa syafaat untuk pertobatan satu kelompok, satu keluarga, satu masyarakat, satu bangsa, kita harus mengingat apa yang sudah Tuhan kerjakan, apa rencana Tuhan untuk keluarga, untuk komunitas, untuk kelompok masyarakat tertentu. Kita mengingatkan Tuhan, bukan berarti tadi Tuhan lupa, tidak. Artinya pijakan doa syafaat adalah rencana Tuhan. Dan apa yang Tuhan sedang lakukan, apa yang Tuhan akan lakukan. Itu yang harus menjadi dasar doa syafaat. Makanya kalau lagi makan nggak usah doa syafaat. Kadang-kadang kita makan pun juga kita selipkan kan doa syafaat. Tuhan, terima kasih untuk makanan dan minuman ini. Tuhan berkati janda-janda, fakir miskin, Tuhan berkati. Jadi doa syafaat sehingga doa makan terlalu panjang. Kalau doa makan kan sifatnya bersyukur dan minta Tuhan menguduskan, memberkati itu. Jadi berkat bagi kita. Bukan bersyafaat. Bersyafaat kan mengingat pekerjaan Tuhan. Apa yang sedang Tuhan mau kerjakan. Begitu. Karena kita tahu kita ini sedang berdiri mewakili satu kelompok orang, satu komunitas, satu bangsa, mewakili antara kita itu ada Tuhan dan orang yang kita wakili. Kita membawa semua permasalahan mereka di hadapan Tuhan. Doa makan kan untuk kita. Untuk kita. Kalau mau berdoa syafaat untuk fakir miskin, untuk janda-janda, itu, tapi janda-janda yang nggak mampu ya, yang secara ekonomi lemah, jangan janda kembang. Ya, itu kita ada waktunya. Itu bagus ya, berdoa supaya Tuhan juga memelihara mereka, melindungi mereka. Itu kelompok yang diwakili di masa itu dianggap sebagai kelompok orang yang lemah di masa itu ya. Kalau sekarang nggak selalu sih ya. Itu bisa saja, tetapi ada waktunya. Kalau bersyafaat ya bersyafaat saja, itu ya. Mengingat itu. Jadi bukan sekedar kita mau apa dengan seseorang, kita ingin apa dengan seseorang, atau mungkin kita hanya ingin supaya orang itu senang, orang itu sembuh, orang itu jadi hidupnya enak. Bukan seperti itu. Dasar utamanya adalah apa yang Tuhan sudah kerjakan, apa yang akan Tuhan kerjakan. Jadi fokusnya pada rencana Tuhan nih. Apa rencana Tuhan untuk bangsa kita? Apa rencana Tuhan untuk kota kita? Apa rencana Tuhan untuk gereja kita? Apa rencana Tuhan untuk keluarga besar kita? Itu yang harus jadi fokus doa syafaat. Kemudian yang kedua, kalau kita perhatikan ayat selanjutnya. Jadi jikalau engkau membunuh bangsa ini sampai habis, maka bangsa-bangsa yang mendengar kabar tentang engkau itu nanti berkata, oleh karena Tuhan tidak berkuasa membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada mereka, maka ia menyembelih mereka di padang gurun. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata, kebesarannya seperti yang kau firmankan. Jadi saudara-saudara, yang kedua, dasar doa syafaat itu adalah fokusnya adalah reputasi Tuhan, bukan reputasi kita yang berdoa atau reputasi orang yang kita doakan. Tidak, supaya bangsa kita terkenal. Masalahnya reputasi Tuhan di mana di situ? Nggak salah supaya bangsa kita diberkati, supaya keluarga besar kita diberkati, supaya kota kita diberkati Tuhan. Tidak salah, tetapi fokusnya adalah rencana Tuhan apa dan reputasi Tuhan. Sebab orang yang mewakili, ini kan berdiri di tengah ini, antara Tuhan dan yang diwakili. Tuhan, kalau engkau biarkan ini hancur, kalau Tuhan biarkan ini rusak, kalau engkau biarkan mereka akhirnya mati di padang belantara, apa kata orang tentang engkau? Mungkin mereka akan mengolok-olok engkau. Mungkin mereka akan berkata, Tuhan yang memimpin mereka keluar dari Mesir tidak sanggup untuk melindungi mereka.
berarti fokusnya adalah kemuliaan Tuhan. Doa syafaat itu merindukan kemuliaan Tuhan. Itu tidak jadi bahan olok-olokan, tetapi orang dicelekkan matanya supaya melihat kemuliaan Tuhan itu. Bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh ada, Tuhan sungguh-sungguh berkuasa, Tuhan sungguh-sungguh berkarya dalam kehidupan orang-orang yang kita doakan. Itu doa syafaat ya. Jadi reputasi Tuhan itu yang memang harus dinyatakan. Tuhan itu berkuasa, berarti Tuhan akan kerjakan sesuatu, menyatakan kuasanya. Tuhan itu mengasihi, maka itu menjadi sebuah reputasi. Kita berdoa supaya setiap orang benar-benar mengalami, melihat, merasakan kasih Tuhan, kuasa Tuhan itu dinyatakan dalam hidup mereka. Jadi reputasi Tuhan yang diperlihatkan, reputasi Tuhan yang akhirnya dilihat oleh banyak orang. Jadi bukan karena reputasi kita, dia bertobat karena aku berdoa loh. Betapa sombongnya kita. Ada banyak orang yang kadang-kadang berkata seperti itu kan. Ini kota ini berubah karena kami yang berdoa nih. Gereja kami ini berubah ini gara-gara karena kami rajin berdoa ini. Itu namanya kan reputasi diri sendiri sebagai pendoa syafaat. Ini gara-gara kami berdoa ini, makanya situasinya jadi berubah, gitu kan? Berarti dia pendoa syafaat sejati tidak suka pamer tentang prestasi-prestasi doanya. Karena tahu bahwa setiap perubahan yang terjadi, setiap kejadian ajaib yang terjadi, sebuah mujizat terjadi, sepenuhnya karena kuasa Tuhan, karena penyertaan Tuhan. Nama Tuhan yang dimuliakan, bukan dirinya. Sebab kalau Tuhan nggak mau, walaupun kita doa syafaat seperti apa, kita teriak-teriak, kita pakai doa puasa segala. Kalau Tuhan nggak mau, memangnya bisa? Kan Tuhan, pusatnya itu Tuhan. Doa syafaat itu kehendak Tuhan yang jadi atas segala sesuatu. Dan kita yakin yang terjadi itu sesuatu yang baik karena kita tahu rencana Tuhan untuk sebuah kelompok masyarakat atau untuk orang-orang tertentu. Dan yang ketiga, kita lanjutkan. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Dalam doa syafaat penting sekali kita minta pengampunan Tuhan untuk orang, untuk komunitas, untuk kelompok masyarakat, untuk gereja, untuk bangsa, supaya Tuhan mengampuni. Minta pengampunan Tuhan. Dalam doa syafaat itu minta pengampunan Tuhan. Ampuni. Dasarnya apa? Dasarnya kembali reputasi Tuhan. Tuhan itu Maha Pengampun. Tuhan itu penuh belas kasihan. Tuhan itu penuh kasih karunia. Dasarnya adalah pribadinya Tuhan. Dalam doa syafaat, makanya kita sering minta pengampunan kan. Tuhan ampuni bangsa dan negara kami yang sudah mendukakan hati Tuhan, yang sudah menyakiti tubuh Kristus, yang membiarkan ada kejahatan, melakukan tindak kekerasan, kekejaman di tengah-tengah bangsa ini. Kita minta pengampunan dosa atas bangsa ini. Kita mewakili bangsa ini. Kita mewakili kota ini karena membiarkan kenajisan, karena ada kejahatan, ada ketidakadilan yang terjadi. Kita mewakili kota ini untuk mendapatkan belas kasihan Tuhan, pengampunan Tuhan. Nah, kalau kita berdoa syafaat untuk pekerjaan Tuhan di gereja kita, supaya orang-orang dijamah Tuhan, dipulihkan Tuhan. Kita juga mewakili gereja
untuk minta pengampunan Tuhan karena ada kesalahan-kesalahan, ada dosa-dosa yang ada di tengah-tengah jemaat. Bahkan mungkin orang-orang melayani terlibat dengan dosa, tidak mau bertobat, atau orang-orang yang kita tidak tahu tetapi mungkin berperan di gereja ada dalam dosa. Kita mewakili gereja karena belum bisa menyenangkan hati Tuhan, karena gereja Tuhan membiarkan ada dosa di tengah-tengahnya, kompromi dengan dunia ini. Kita mewakili gereja, itu namanya berdoa syafaat. Berdoa syafaat. Nah, kalau berdoa untuk janda-janda tadi gimana? Kita mewakili janda itu supaya dapat jodoh yang terbaik yang dari Tuhan. Gitu. Jadi mewakili, saudara, mewakili minta pengampunan atas masalah yang terjadi karena ada dosa, ada kejahatan, pelanggaran dilakukan oleh orang-orang itu. Dalam doa syafaat kita mewakili minta pengampunan Tuhan. Nah, ketika ada orang yang berdiri antara Allah dan sekelompok orang yang didoakan ini, atau hanya beberapa orang yang didoakan, dan pendoa syafaat tadi mengerti betul hatinya Tuhan, yakin betul akan hatinya Tuhan, Tuhan akan memberi respon yang luar biasa. Kita lihat di Alkitab berapa kali akhirnya Tuhan mengampuni dan mengurungkan niatnya atau bahkan menghentikan penghukuman atas umatnya. Ayat 20, berfirmanlah Tuhan, aku mengampuni sesuai dengan permintaanmu. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku tidak akan melihatnya. Jadi Tuhan memberi pengampunan, tetapi Tuhan juga membuat sebuah ketegasan sikap. Oke, aku ampuni dosa umatku, tetapi orang-orang yang sudah lakukan sekian lama ini, mereka tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Sikap Tuhan jelas, tetapi Tuhan luar biasa kan, aku akan mengampuni bangsa ini sesuai permintaanmu. Itu menunjukkan apa? Pendoa syafaat itu benar-benar didengar oleh Tuhan. Orang yang bersyafaat untuk sekelompok orang, untuk masyarakat, untuk komunitas, itu ternyata seruan doanya diperhatikan Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai orang Kristen mari kita belajar jangan hanya berdoa untuk diri sendiri, untuk aku, untuk keluargaku, untuk anakku, untuk pasanganku. Jangan hanya berhenti untuk kita sendiri kalau berdoa itu. Berdoa untuk orang-orang yang lebih jauh, yang Tuhan juga kasihi, supaya mereka beroleh kasih karunia Allah yang mengubahkan hidup mereka. Mari kita datang kepadanya. Bapa di surga, kami datang di tahta kasih karunia-Mu. Saat ini kami mohon belas kasihan Tuhan atas bangsa dan negara kami, atas kota di mana kami tinggal. Ada kejahatan, ada ketidakadilan, ada dosa-dosa, penyembahan berhala, bahkan ada tempat-tempat tertentu di mana umat-Mu beribadah diganggu. Ada orang-orang yang membenci umat Tuhan. Ada orang-orang yang membiarkan kejahatan merajalela. Tuhan ampuni bangsa dan negara kami. Tuhan ampuni kota kami Tuhan. Mengingat Engkau adalah Allah yang Maha Kudus. Engkau Allah yang berbelas kasihan. Engkau nyatakan bahwa kasih setiamu itu sungguh-sungguh nyata Tuhan. Biarlah orang-orang yang ada di kota kami, biarlah
bangsa kami melihat perbuatan-Mu yang dahsyat, perbuatan-Mu yang besar, belas kasihan-Mu yang luar biasa Engkau sediakan, memberikan pengampunan, dan Engkau memberkati kota di mana kami berada. Tuhan memberkati bangsa kami, di mana umat-Mu ada, tempat itu diberkati oleh Tuhan, karena Tuhan sungguh-sungguh menyatakan kasih setia-Nya melalui setiap peristiwa yang ada. Biarlah bangsa kami, orang-orang yang ada di kota kami, mereka melihat perbuatan-Mu yang besar, mereka memuliakan Engkau Bapa. Kami juga bersyafaat untuk jemaat Tuhan, untuk gereja-gereja Tuhan, untuk orang-orang yang melayani. Tuhan ampuni kalau gereja-gereja-Mu Tuhan membiarkan ada dosa di antara mereka yang melayani, dan itu tidak diselesaikan dengan baik. Membiarkan dosa ada di tengah-tengah jemaat, sementara hamba-hamba-Mu sepertinya menutup mata. Tuhan ampuni Tuhan atas kejahatan, atas dosa, atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan gereja-Mu Tuhan. Nyatakan belas kasihan-Mu Tuhan. Nyatakan Tuhan pertolongan-Mu. Nyatakan kuasa-Mu yang dahsyat Tuhan. Tuhan pulihkan setiap gereja yang ada, supaya mereka boleh menyatakan bahwa Engkau ada di tengah-tengah persekutuan jemaat. Engkau hadir, Engkau yang memimpin, Engkau yang menjadi kepala. Engkau kuduskan setiap pelayanan, Engkau menguduskan setiap orang-orang yang melayani di gereja, supaya lewat mereka nama Tuhan semakin dimuliakan. Amen. Tidak ada lagi orang-orang yang mengolok-olok gereja-Mu, orang-orang yang mencaci maki gereja-Mu, orang-orang yang tawar hati dengan gereja-Mu, karena gereja-Mu mengalami kepenuhan kehadiran-Mu. Gereja-Mu diubahkan dalam kekudusan yang semakin cemerlang, semakin hidup dalam kebenaran-Mu, Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyafaat untuk keluarga besar kami. Ampuni keluarga besar kami Tuhan, karena ada orang-orang yang meninggalkan Tuhan, karena ada orang-orang yang hidup dalam dosa, sementara kami semua sepertinya tidak peduli dengan keadaan dosanya. Ada saudara-saudara kami yang terikat dengan kejahatan, ada anggota keluarga kami yang sungguh-sungguh hidup dalam kenajisan. Tuhan ampunilah keluarga besar kami Tuhan. Nyatakan kasih setia-Mu, nyatakan anugerah-Mu yang besar Tuhan, untuk menjamah, untuk menguduskan, untuk mengubah, untuk memulihkan keadaan keluarga kami, sehingga keluarga besar kami kembali kepada Tuhan, hidup dalam kebenaran-Mu, hidup menyembah Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang kami kenal, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih, nama-Mu dimuliakan dalam keluarga kami, di kota kami, di tengah-tengah bangsa ini. Dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara dimanapun saudara berada, Tuhan ingin saudara bersyafaat untuk tempat itu. Oleh sebab itu, naikkan syafaat-Mu di hadapannya, supaya orang-orang sekitar-Mu itu diubahkan oleh Tuhan. Kalau saat ini saudara sedang dalam pergumulan, saudara sedang sakit, saudara sedang ada masalah, apapun itu saudara membutuhkan dukungan doa, silakan saudara menuliskannya di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Tetap percaya, tetap berharap, dan tetap beriman. Doa orang benar besar kuasanya. Amin. Amin. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dan dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat.
Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa.